Halo adik-adik, apa kabar semua? Jumpa lagi dalam ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna bersama Kak Eva di sini dan juga Kak Absen. Oke. Nah, hari ini kita masih beribadah secara daring yang disiarkan langsung dari YouTube GPIB Eklesia Jakarta. Kiranya persekutuan ini terjadi hanya karena rasa syukur, penyertaan, dan pemeliharaan Tuhan yang setia meneguhkan kita menghadapi setiap hal dalam hidup kita. Untuk mengawali ibadah ini, mari kita berdiri dan mengangkat pujian dari Kidung Muda Mudi 142, baitnya yang pertama dalam bahasa Indonesia, dan baitnya yang keempat dalam bahasa Inggris, Kidung yang Merdu di Hatiku. Kidung yang merdu di hatiku, Yesus membisikkannya. Jangan takut, ku bersamamu dalam kancah dunia. Yesus, nama Yesus, indah dan merdu, memberikan hidup yang mengisi hidupku. Feasting on the riches of His grace, resting near the sheltering wing, always looking on His smiling face. That is why I shout and sing, Jesus, 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 sweetest name I know, fills my every longing, keeps me singing as I go. Untuk memulai ibadah ini, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih ya Tuhan karena Engkau masih memberkati dan menyertai kami hingga pada hari ini ya Bapa. Kalau sebentar kami akan beribadah persekutuan teruna ya Bapa, kiranya Kau berkati kami, Kau lindungi kami, Kau curahkan kami dengan Roh Kudus-Mu agar kiranya kami dapat menikmati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan ibadah ini dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, saat ini kita mau masuk ke dalam Mazmur Pujian. Kita buka Alkitab kita dari Mazmur 57 ayat 7 sampai 10. Mazmur 57 ayat 7 sampai 10 yang kita baca bergantian. Kakak akan baca ayat yang menjorok keluar dan adik-adik akan membaca yang menjorok ke dalam. Oke. Mazmur 57 ayat 7 sampai 10 demikian firman Tuhan. Mereka memasang jaring terhadap langkah-langkahku. Mereka menggali lubang di depanku. Hatiku siap, ya Allah, hatiku siap. Aku mau menyanyi, aku mau bermasmur. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Aku mau bermasmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sedemikian jauh Mazmur yang kita baca hari ini. Oke, mari kita merespon Mazmur pujian yang telah kita baca dengan pujian dari Kidung Ceria 90, bait yang pertama, Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku.
Baik, kita akan masuk di dalam pelayanan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, di saat Tuhan kembali menyertai kami di setiap aktivitas kami. Bahkan kami juga mengucap syukur atas rangkaian ibadah yang boleh kami lalui melalui puji-pujian yang kami naikkan. Dan saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Diamkan semua suara ya Tuhan, kecuali suara Tuhan. Kuasai hati kami dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, sehingga kami mampu memahami apa maksud daripada firman Tuhan. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Baik, sebelumnya kita akan masuk di dalam pelayanan firman. Kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan. Nah, untuk itu kita menyiapkan Alkitab kita. Kita menyiapkan dari 1 Petrus 1 ayat 1 sampai dengan 12. Baiklah adik-adik sekalian, mari bersukacita untuk menyambut pembacaan Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari 1 Petrus 1 ayat 1 sampai 12, 1 Petrus 1 ayat 1 sampai 12 yang menyatakan, dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberikan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka yang oleh Roh Kudus yang diutus dari sorga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Demikianlah pembacaan Alkitab. Baik, adik-adik, kita akan coba
mendengarkan firman Tuhan. Dari bacaan kita dari 1 Petrus 1 ayat 1 sampai 12, kita coba memahami dulu apa maksud dari Rasul Petrus menuliskan surat ini kepada murid-murid atau kepada pengikut-pengikut Tuhan Yesus atau orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau mau kita lihat bahwa orang-orang percaya yang dimaksud di sini adalah bisa digambarkan sebagai jemaat mula-mula, ya, jemaat-jemaat pertama yang percaya atau memberikan diri untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, kalau kita lihat ternyata orang-orang percaya di masa awalnya itu mereka yang awalnya berada di sekitar kawasan Palestina itu, mereka dalam aktivitasnya mereka tersebar atau mereka menjalani aktivitas-aktivitas mereka sampai ke beberapa kota atau beberapa wilayah yang akhirnya digambarkan di sini. Ada wilayah Pontus, ada wilayah Galatia, ada wilayah Kapadokia yang di sekitar kawasan Asia Kecil dan Bitinia. Nah, kalau kita lihat ternyata di saat mereka beraktivitas, kalau kita lihat mereka di situ bisa digambarkan ada yang aktivitas dagang atau ada aktivitas-aktivitas ya kesehariannya mereka. Ternyata kota-kota itu masih banyak yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, gitu ya. Sehingga dalam keadaan yang mereka belum percaya kepada Tuhan Yesus, mereka akhirnya sering mengalami sering mengalami tekanan, sering mengalami hal-hal yang tidak nyaman, tidak disukai, gitu ya. Nah, keberadaan itulah yang akhirnya disadari oleh Rasul Petrus untuk bagaimana menguatkan iman mereka di tengah-tengah keberadaan mereka yang ada di kota-kota yang di sekitar mereka masih banyak yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, akhirnya kalau kita lihat kembali ke bacaan kita di 1 Petrus 1 ini, yang mana di saat kita baca di ayat 1 dan 2 itu akhirnya mau menggambarkan tentang Rasul Petrusnya itu hadir untuk menyapa lebih dulu ke jemaat yang percaya kepada Tuhan Yesus, yaitu di kota-kota yang tadi kakak sudah sampaikan. Baru di ayat 3 sampai 12 baru Rasul Petrus menyampaikan hal-hal yang mau menguatkan, ya, mau menguatkan para pengikut Tuhan Yesus tentang dasar dari mereka percaya kepada Tuhan Yesus, dasar dari mereka beriman kepada Tuhan Yesus. Sehingga kalau akhirnya digambarkan di situ, perikopnya menggambarkan tentang pengharapan, iman dan kasih. Jadi dari gambaran itu diharapkan pengikut Tuhan Yesus yang berada di kota-kota itu mereka tetap punya pengharapan, gitu ya. Mereka tetap meyakini bahwa Allah itu tidak pernah meninggalkan mereka, gitu ya, di tengah-tengah keberadaan di sekitar mereka yang mengalami kondisi-kondisi yang yang ditekan, yang mungkin juga disingkirkan, disisihkan, gitu ya. Sehingga hal-hal itu yang kalau kakak sering sampaikan mengganggu kenyamanan mereka. Sehingga dari mengganggu kenyamanan mereka, di situ seperti akhirnya ada rasa menderita, gitu ya. Ada rasa ya tekanan itu yang akhirnya seperti dalam keadaan menderita. Nah,
Jadi kalau kita mau lihat firman Tuhan ini ternyata mau menggambarkan bahwa beriman kepada Tuhan Yesus itu harus dengan dengan kerendahan hati, harus dengan penyerahan diri yang sungguh, harus kembali lagi mengingat bahwa ada janji-janji Tuhan yang mau mengingatkan bahwa keselamatan itu udah mutlak gitu ya, akan diterima oleh pengikut Tuhan Yesus asal tetap menjaga imannya, menjaga percayanya gitu ya, sehingga akhirnya pengharapannya dia itu pasti gitu ya. Nah, merefleksikannya gimana gitu ya kan, kalau kita lihat akhirnya loh kok merefleksikan dalam kondisi menderita atau kondisi yang tidak nyaman harus kayak gimana, ya kembali lagi teladannya dari Tuhan Yesus gitu ya. Ya nyatakan kasih gitu ya. Kasih itu kan kalau kita sering mungkin ada puji-pujian juga, atau ada quote-quote, atau ada tulisan-tulisan, atau ada narasi-narasi yang menggambarkan kasih itu ya itu bentuknya dalam ketulusan, nggak ada pura-pura, nggak ada apa, karena sudah tahu, sudah yakin, dan sudah merasa pasti saya sudah dikasihi gitu loh, gitu ya. Nah, kondisi itu yang mau kembali diingatkan kepada kita, gimana kita bisa menjaga iman kita, bisa kita menjaga percaya kita, karena ada garansi atau ada jaminan yang diberikan Tuhan untuk kita tetap yakin bahwa kita tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan sedetik pun gitu ya. Itu kondisinya. Nah, kalau kita lebih jauh lagi melihat gitu ya, kok ada pengharapan, kok ada iman, kok ada kasih, akhirnya kayaknya dibolak-balik itu saja yang harus didengar, ditanamkan kepada kita sebagai pengikut Tuhan Yesus. Ternyata iman itu yaitu dari hati kita mempercayai siapa yang kita percayai, itu Tuhan Yesus. Walaupun kita nggak lihat gitu ya, peristiwa-peristiwa di Alkitab kita nggak lihat gitu ya, tetapi kita meyakini bahwa itu terjadi dan janji itu akan kita terima ya. Nah, kondisi itulah yang membuka kita pada satu keadaan kita berharap apa? Berharap ya keselamatannya itu gitu ya. Nah, dalam pengharapan kita dalam keselamatannya itu ya itulah kita refleksikan atau kita kembalikan dalam bentuk kita mengasihi sesama kita mengasihi orang-orang di sekitar kita gitu ya. Nah, itu kalau kita lihat dari firman Tuhan. Nah, sekarang kembali ke kehidupan kita gitu ya. Kalau kita lihat di kehidupan kita ada situasi-situasi yang ya firman Tuhan selalu mengulang-ulang kembali gitu ya. Ada situasi di mana adik-adik mengalami situasi-situasi yang tidak nyaman. Situasi tidak nyaman itu juga dialami oleh jemaat mula-mula gitu ya, yang digambarkan di kota-kota yang disampaikan surat itu oleh Rasul Petrus gitu ya. Nah, kondisi tidak nyaman itu mau mengingatkan kita bahwa kita masih punya pegangan nggak sih gitu. Kita masih punya penyelamat nggak sih gitu. Nah, kalau kita lihat bahwa oh ya saya masih punya penyelamat gitu ya, yaitu siapa? Ya Tuhan Yesus gitu. Di saat saya tahu bahwa saya punya penyelamat, berarti saya masih punya harapan dong gitu. Nah, di saat kita tahu bahwa kita masih punya harapan, ya ngapain harus bersungut-sungut, ngapain harus ngedumel, ngapain harus marah-marah gitu ya. Padahal semuanya itu ada maksud baik dari Tuhan ya, ada maksud baik dari Tuhan untuk kita gitu ya. Di saat kita harus mengalami kondisi sekarang, ada janji Tuhan yang di sana yang akan kita terima, semua kebaikan Tuhan akan kita terima gitu ya. Nah,
dalam kondisi kebaikan-kebaikan Tuhan yang akan kita terima, kita akhirnya boleh melihat bahwa tangan Tuhan itu tidak terlalu kecil untuk menjangkau semua hal-hal besar yang kita hadapi. Untuk itu, baik kita kembali lagi mengingat bahwa bagaimana kita beriman kepada Tuhan, bagaimana kita berharap ada masa depan yang jauh lebih baik yang akan kita terima, ada kasih yang akan kita tetap rasakan gitu ya. Nah, keadaan-keadaan ini kembali mau mengingatkan kita. Kalau kita lihat selalu di dalam bacaan-bacaan kita baik hari ini, minggu sebelumnya gitu ya, selalu dibuat atau selalu dituliskan dalam ucapan syukur. Nah, jadi sebagai orang percaya, hal pertama yang harus kita mulai adalah mengungkapkan syukur kita. Kepada siapa? Kepada orang atau kepada pribadi yang kita imani, yang kita percaya, yaitu Tuhan Yesus, gitu ya. Hal itu yang pertama-tama kita naikkan sebagai syukur. Ya, setelah kondisi itu baru kita lihat bahwa Tuhan, saya pasrahkan hidup saya, aktivitas saya, keadaan saya itu kepada Tuhan. Karena saya tahu Tuhan tetap berjanji, dan janji Tuhan itu ya dan amin. Saya akan menerima masa depan yang terbaik. Kalau minggu kemarin Kak Andre menggambarkan tentang ada kondisi-kondisi adik-adik yang mengalami situasi-situasi sulit di dalam masa penerimaan murid baru kemarin. Ada yang mesti terlempar lah dari ranking, ada yang mesti terlempar dari sekolah-sekolah yang diharapkan. Nah, itu sebetulnya bagian dari gimana kita kembali lagi mensyukuri apa yang Tuhan buat kepada kita, bukan melihat dalam kondisi kecewa. Memang kita jadi tidak nyaman karena kita berharap sekolah yang kita harapkan itu harus kita dapat, sehingga kalau sesuatu itu kita tidak dapat, situasi nyaman kita yang akan terganggu, gitu ya. Jangan lihat itu, gitu ya, karena Tuhan itu jauh lebih tahu apa yang akan diberikan kepada adik-adik sebagai masa depan, gitu ya, sebagai jaminan adik-adik di masa depan, gitu ya. Tuhan lebih tahu. Karena itu jangan akhirnya yaitu istilahnya berlarut-larut dalam kekecewaan, gitu ya. Jangan tiap hari harus bawaannya kesel aja bahwa kok jadi begini, kok kayaknya nggak adil gitu ya, kok kayaknya nggak nyaman ya gitu ya. Nah, jangan. Janji Tuhan itu ya dan amin, memastikan kita punya masa depan yang terbaik apapun kondisi kita ya. Karena itu jangan lupa ambil waktu terus untuk bersaat teduh, ambil waktu terus untuk beribadah. Nggak salah adik-adik bermain dalam games yang ada, nggak salah adik-adik beraktivitas dengan kondisi-kondisi yang ada sekarang, dengan gadget yang adik-adik punya, dengan handphone yang adik-adik punya, atau tontonan-tontonan yang adik-adik bisa lihat. Tidak salah gitu ya, tapi ya ambil waktu tetap gitu ya, ambil kesempatan untuk juga ya mendengarkan firman Tuhan gitu ya. Kakak-kakak layan kan juga sudah menyediakan ada medianya juga, ada voice note yang adik-adik bisa dengar. Ambil kesempatan, nggak lama kok, nggak ngabisin waktu kalian dibandingkan kalian main game kok, gitu ya. Ambil waktu untuk itu, dengarkan. Ya yakinin bahwa itu Tuhan yang mau mengingatkan kita gitu loh, mau menyapa adik-adik gitu ya, untuk akhirnya adik-adik bisa lihat, oh iya ya, ternyata Tuhan sayang kok sama saya gitu ya. Ya bisa dalam media itu gitu ya, atau membaca Alkitab
atau hal-hal baiklah yang adik-adik bisa lakukan gitu ya. Itu akhirnya bisa merespon bagaimana Tuhan di tengah-tengah kondisi yang sulit, yang tidak baik, yang adik-adik alami. Ternyata Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun, jangan lupa ya, sedetik pun. Kakak pernah menyampaikan di beberapa minggu lalu, tetap berdoa, tetap serahkan keadaan yang ada di sekitar kita gitu ya, setiap saat untuk Tuhan tolong. Tuhan bantu pemerintah kami, Tuhan kuatkan orang tua kami, bantu juga teman-teman kami, orang-orang di sekitar kami juga, untuk yang mungkin juga belum sadar gitu ya bahwa kondisi ini tidak baik gitu ya. Nah, kalau itu semua kita naikkan dengan tulus, dengan iman, dengan percaya, kita akan lihat pengharapan itu bahwa masa pandemi ini akan lewat dengan segera gitu ya. Sehingga apa? Ya adik-adik kan bisa merasakan sukacita gitu ya, bisa beraktivitas seperti semula gitu ya, walaupun ya masih tetap ada pembatasan-pembatasan gitu ya. Tapi itulah yang kita coba bangun. Dari sekarang kita coba bangun, kita kuatkan iman pengharapan kita kepada Tuhan ya, dengan tidak melupakan nyatakan kasih dimanapun kita berada ya. Hilangkan semua kata nggak bisa, nggak mungkin. Jangan selalu berkata bahwa Tuhan meninggalkan saya, enggak. Sekali lagi kakak ingatkan, tidak. Tuhan ada di sekitar kalian. Tuhan nyatakan kasih kepada kalian. Oke? Jadi tetap kuat, tetap jaga kesehatan, tetap tersenyum untuk nyatakan kasih Tuhan, karena Tuhan baik buat kita dan buat baik semua orang. Tuhan berkati kita. Shalom. Mau berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap, di badai yang menderu. Aku takkan takuti bahaya apapun bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Adik-adik yang terkasih, mari kita bersama bangkit berdiri di dalam kesatuan Gereja Kristus di segala waktu dan tempat. Mari kita ikrarkan pengakuan iman kita melalui pengakuan iman percaya kita dalam pengakuan iman rasuli. Biarlah hati dan mulut kita masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa Tuhan kami ingin mengucap syukur atas segala berkat dan karunia yang telah Kau limpahkan pada setiap dari kami. Sekarang kami ingin menaikkan doa syafaat kepada bangsa dan negara. Terima kasih ya Bapa atas segala hasil bumi, hasil laut, dan segala aneka ragam hal yang telah Kau limpahkan pada tanah kami. Kami bersyukur untuk semua itu. Perkenanlah kami untuk memohon agar bangsa dan negara kami dapat berkembang menjadi negara yang maju ya Tuhan.
Kiranya Engkau memberikan hati kepada masing-masing warganya agar dapat bekerja sama untuk membangun Indonesia menjadi negara yang lebih baik sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu saja. Berikanlah roh hikmat dan rasa takut akan Engkau pada pimpinan pemerintahan, orang-orang yang menjalankan pemerintahan dan pejabat-pejabat agar dapat memutar roda pemerintahan sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu, terutama di situasi pandemi ini. Ya Bapa, dengarlah doa kami. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk penyertaan dan bimbingan-Mu kepada setiap kami hingga pada hari ini. Melalui media ini kami boleh bersekutu, memuliakan nama-Mu dan mendengar firman-Mu. Saat ini kami berdoa bagi pelayanan gereja-Mu di gereja kami, GPIB Eklesia. Kiranya Engkau memberikan hikmat dan untuk presbiter yang melayani, pengurus pelekat, komisi BPPJ, dan karyawan kantor majelis jemaat, juga tim medsos yang telah menyiapkan ibadah-ibadah online, serta majelis sinode GPIB, supaya setiap pelayanan dilakukannya ditujukan untuk kemuliaan nama-Mu, bukan untuk kepentingan kami sendiri. Biarlah segala kegiatan yang kami rencanakan Engkau lancarkan dan sertai sehingga bisa menjadi berkat bagi semua orang. Tuhan, kami serahkan doa permohonan ini yang jauh dari sempurna. Hanya ke dalam tangan-Mu, terpujilah Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat yang telah Kau berikan kepada kami, juga kesehatan dan kekuatan yang telah Kau berikan kepada kami. Tuhan, hari ini kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang kurang mampu yang ada di sekitar kami. Kuatkan mereka selalu ya Tuhan, dan juga berikan mereka kesabaran untuk menjalani hidupnya. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya, amin. Dalam rangkaian doa ini ya Tuhan, kami kembali membawa di dalam doa kami, adik-adik teruna kami, di dalam setiap aktivitas mereka, di dalam kesehariannya mereka ya Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan sertai, Tuhan bimbing mereka. Di saat mereka juga di masa-masa aktivitas yang ada ya Tuhan, ada rasa jenuh, ada rasa mungkin putus asa juga ya Tuhan. Kami tetap membawa dalam doa untuk mereka, Tuhan hadir di tengah-tengah mereka untuk memberikan kekuatan, untuk memberikan penghiburan ya Tuhan. Dan lebih dari itu ya Tuhan, biarlah mereka tetap mengandalkan Tuhan di setiap aktivitas mereka ya Tuhan. Kalaupun mereka juga masih bergumul untuk masa-masa mereka memasuki tahun ajaran yang baru ya Tuhan, mereka merasa bahwa ada sesuatu yang berbeda ya Tuhan. Di saat masuk di dalam tahun ajaran yang baru, mereka tidak bisa berkumpul atau bertemu dengan teman-teman, bahkan di dalam aktivitas mereka juga pun mereka masih terbatas ya Tuhan. Tapi lebih dari itu ya Tuhan, biarlah mereka belajar untuk selalu mengucap syukur dalam setiap keadaan yang mereka hadapi dan alami ya Tuhan. Dan di dalam doa ini juga ya Tuhan, kami berdoa bagi orang tua kami, orang tua para teruna Tuhan, di mana mereka juga menggumuli akan hari-hari tugas pekerjaan dan aktivitas keseharian mereka ya Tuhan. Lebih dari itu ada tugas ekstra, di mana juga harus menjadi pendamping bahkan menjadi guru di rumah bagi kami para terunamu. Untuk itu ya Tuhan, Tuhan berikan hikmat dan kekuatan kepada orang tua kami, dan biarlah di dalam kasih karunia Tuhan mereka tetap membimbing, mengajar, dan menjaga kami ya Tuhan. Dan di dalam aktivitas pekerjaan mereka, Tuhan tolong, Tuhan berkati, dan kalaupun orang tua kami dalam pergumulan ya Tuhan, Tuhan hadir juga, Tuhan berikan kekuatan, dan biarlah pada masa yang Tuhan berkenan ada pertolongan Tuhan sehingga orang tua kami memperoleh apa yang diharapkan ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa bagi pelayan Tuhan, pelayan di Persekutuan Teruna ya Tuhan, para pengurus yang ada, bahkan para pelayan-pelayan juga. Mereka juga di dalam pergumulan mereka, baik di dalam pergumulan
studi mereka atau belajar mereka ya Tuhan, mereka yang baru menyelesaikan masa studi di sekolah atau di SMA atau di sekolah kejuruan. Tuhan berkati mereka di dalam mereka menggapai cita-cita mereka ke depan, baik yang mereka berencana untuk melanjutkan di bangku kuliah ya Tuhan. Tuhan berikan mereka apa yang mereka harapkan ya Tuhan. Dan mereka juga yang mempersiapkan untuk memasuki dunia kerja juga ya Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan tolong di dalam mereka menyiapkan semuanya itu. Dan di saat mereka juga masuk di dalam dunia kerja, mereka pun diberikan hikmat yang asalnya dari Tuhan. Dan mereka juga yang masih bergumul, para pelayan Tuhan, dalam segala keberadaannya mereka, Tuhan tolong mereka juga, Tuhan berikan kekuatan, dan Tuhan memberikan hikmat juga kepada mereka ya Tuhan. Ini kami Tuhan dalam segala keberadaan kami mau bawa doa, harapan, cita-cita kami kepadamu saja ya Tuhan. Lebih dari itu ya Tuhan, kami membawa adik-adik teruna kami, bahkan pelayan Tuhan, yang bersyukur atas pertambahan usia mereka ya Tuhan. Tuhan berkati sukacita mereka, dan biarlah mereka pun di saat mereka bertambah usia, mereka pun makin diberkati, dan mereka pun boleh senantiasa menjadi saksi Tuhan dimanapun mereka berada. Dan Tuhan, kami juga berdoa bagi mereka juga yang merasa dalam masa-masa sulit ini, mereka berduka, atau mereka mengalami kehilangan orang-orang terkasih. Tuhan hadir, Tuhan berikan kekuatan dan penghiburan, dan mereka boleh percaya bahwa semuanya itu adalah karena kasih karunia Tuhan. Untuk itu ya Tuhan, kami menyerahkan hidup kami seutuhnya hanya di dalam tangan kasih-Mu. Ini doa kami ya Tuhan, ampuni salah dosa kami, sehingga kami layak menaikkan syukur kami, menaikkan doa kami. Dan doa ini kami mau bawa di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang juga sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab dari 1 Tawarik 16 ayatnya yang ke-29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Sambil memberikan persembahan, mari kita angkat pujian dari Kidung Jemaat 292, baitnya yang ketiga, Tabuh Gendang. Terus
Adik-adik, mari kita berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Allah Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan karena Engkau masih memberi kami kesempatan untuk memberikan sebagian dari berkat yang telah Kau berikan juga kepada kami ya Bapa. Kembali kepadamu, kiranya apa yang telah kami kumpulkan ini dapat berguna bagi kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan. Kau juga berkati teman-teman mungkin yang masih belum bisa memberikan, kiranya Kau tetap sertai dan menyertai mereka dalam setiap kehidupan. Terima kasih ya Bapa, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Baik adik-adik, kita menutup ibadah kita hari ini. Baiklah adik-adik, memberitakan Injil melalui hidup dan kerja ataupun aktivitas adik-adik sehari-hari berdasarkan firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama. Baik adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Karena itu, marilah kita mengarahkan hati kita dan pikiran kita kepada Tuhan, serta kita menerima curahan berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.